Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu materi statistika 1 yaitu uji hipotesis satu rata-rata. Nah, hipotesis sendiri adalah pernyataan yang masih lemah sehingga perlu diuji dengan menggunakan data empiris. Uji hipotesis satu rata-rata digunakan untuk melakukan pengujian nilai parameter rata-rata yang berasal dari satu sampel. Nah, untuk langkah-langkah pengujian hipotesis pada sampel besar atau sampel yang lebih dari 30 adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah memformulasikan H0 dan H1. Oke, jadi di sini hipotesis itu ada dua macam, yaitu H0 dan H1. Hipotesis 0 merupakan suatu dugaan awal terhadap pernyataan tertentu yang belum diketahui benar atau salah. Hipotesis alternatifnya disebut dengan H1. Nah, cara memformulasikan hipotesis itu ada tiga macam, seperti yang ada pada slide ini. Yang pertama, H0 di mana mu sama dengan mu0, H1 di mana mu tidak sama dengan mu0, kemudian yang kedua, H0 di mana mu kurang dari sama dengan mu0, H1 di mana mu lebih dari mu0. Kemudian yang ketiga, H0 di mana mu lebih besar sama dengan mu0, H1 di mana mu kurang dari mu0. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan nilai alfa yang diinginkan. Nah, di sini untuk sampel besar kita menggunakan nilai pada tabel Z. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian atau daerah penolakan dan penerimaan. Pada langkah ini kita lihat dulu nilai Z-nya berapa, yaitu bisa dilihat pada tabel Z sesuai dengan alfa yang telah ditentukan pada langkah kedua. Nah, yang pertama ini, apabila formulasi H1-nya menggunakan tanda sama dengan atau tidak sama dengan, maka kriteria pengujiannya seperti ini. H0 diterima jika Z hitung berada di antara minus Z1 min alfa dibagi 2 sampai dengan Z1 min alfa dibagi 2. H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z1 min alfa dibagi 2 atau Z hitung kurang dari minus Z1 min alfa dibagi 2. Nah, untuk gambar kurvanya seperti ini. Jadi yang diarsir adalah kedua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Yang diarsir merupakan daerah penolakan H0, dan yang tidak diarsir merupakan daerah penerimaan H0. Kemudian, apabila formulasi H1-nya menggunakan tanda lebih besar atau lebih dari, maka kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika Z hitung kurang dari sama dengan Z1 dibagi 2 min alfa. H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z1 dibagi 2 min alfa. Untuk kurvanya seperti ini. Yang diarsir adalah yang sebelah kanan. Jadi yang di sebelah kanan ini merupakan daerah penolakan H0, dan yang tidak diarsir ini merupakan daerah penerimaan H0. Jadi yang diarsir adalah satu sisi saja, yaitu sisi sebelah kanan. Kemudian, apabila H1-nya menggunakan tanda kurang dari, maka kriteria pengujiannya H0 diterima jika Z hitung lebih besar sama dengan minus Z1 dibagi 2 min alfa. H0 ditolak jika Z hitung kurang dari minus Z1 dibagi 2 min alfa. Untuk gambar kurvanya seperti ini. Kebalikannya yang tadi, nah untuk yang ini, yang diarsir adalah di sisi sebelah kiri. Jadi daerah penolakan H0-nya ada di sebelah kiri, kemudian yang tidak diarsir ini merupakan daerah penerimaan H0. Oke, selanjutnya langkah keempat yaitu menghitung uji statistika. Nah, di sini untuk sampel besar kita menggunakan Z hitung. Jadi kita mencari nilai Z hitungnya menggunakan rumus ini. X
X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan tau dibagi akar dari N. Kemudian, untuk langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan dengan membandingkan langkah ketiga dan keempat. Jadi kita lihat hasil dari nilai Z hitungnya, kemudian kita cocokkan dengan kriteria pengujian yang ada pada langkah ketiga, sehingga bisa kita tarik kesimpulan apakah H0 ditolak atau diterima. Nah, selanjutnya untuk pengujian hipotesis pada sampel kecil atau sampel yang kurang dari sama dengan 30, ini langkah-langkahnya hampir sama dengan yang sampel besar. Langkah pertama yaitu memformulasikan H0 dan H1. Langkah kedua menentukan nilai alfa yang diinginkan. Kemudian bedanya ada di langkah ketiga. Nah, jika pada sampel besar kita menggunakan nilai tabel Z, sedangkan di sampel kecil ini kita menggunakan nilai tabel T dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Jadi kita menggunakan nilai yang ada pada tabel T sesuai dengan alfa yang ditentukan pada langkah kedua. Kemudian langkah keempat, kita menghitung T hitung. Di sini rumusnya juga sama dengan kita menghitung Z hitung yang pada sampel besar. Kemudian, langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Ini juga sama seperti yang pada sampel besar. Jadi kita membandingkan langkah ketiga dan langkah keempat. Setelah kita temukan T hitungnya, maka kita lihat di kriteria pengujiannya, sehingga kita bisa menarik suatu kesimpulan, apakah H0-nya diterima atau ditolak. Oke, kita lanjut ke contoh soal agar bisa lebih memahami materi ini. Soal yang pertama, seorang teknisi dari suatu pabrik mobil menyatakan bahwa rata-rata mobil yang diproduksi memiliki kapasitas jarak tempuh 150.000 km. Untuk meyakinkan pendapat tersebut, maka dilakukanlah pengujian terhadap 100 mobil yang diproduksinya dan didapatkan hasil bahwa rata-rata mobil tersebut memiliki kapasitas jarak tempuh sejauh 155.000 km. Dengan standar deviasi 25.000 km dan alfa sebesar 5%, maka ujilah apakah pernyataan tersebut benar. Oke, jadi di sini pernyataannya adalah yang di atas ini. Seorang teknisi dari suatu pabrik menyatakan bahwa rata-rata mobil yang diproduksi memiliki kapasitas jarak tempuh 150.000 km. Oke, jadi dari soal ini dapat diketahui bahwa nilai N-nya atau jumlah sampelnya yaitu ada 100. Sini ada 100 mobil. Kemudian mu 0-nya adalah 150.000, standar deviasinya 25.000, kemudian alfanya adalah 5%, dan X bar-nya adalah 155.000. Oke, jadi untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah formulasi hipotesis. Nah, formulasi hipotesisnya dapat kita susun seperti ini, berdasarkan pernyataan yang ada di soal. H0 di mana mu sama dengan 150.000, H1 di mana mu tidak sama dengan 150.000. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan nilai alfa. Nah, di sini alfanya sudah diketahui di soal sebesar 5%. Sehingga bisa langsung kita tulis alfa sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujiannya ini berdasarkan formulasi hipotesis yang sudah disusun. Dan karena di soal itu menggunakan sampel besar atau lebih dari 30, maka di sini kita menggunakan nilai tabel Z. Sehingga kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika Z hitung berada di antara minus Z1 min alfa dibagi 2 sampai Z1 min alfa dibagi 2. Kemudian,
H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z 1 min alfa dibagi 2 atau Z hitung kurang dari minus Z 1 min alfa dibagi 2. Ya, jadi 1 dikurangi 0,05 adalah 0,95. 0,95 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 0,475. Nah, angka 0,475 ini kita cari di tabel Z, sehingga ketemu nilai Z-nya adalah 1,96. Sehingga kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika Z hitung berada di antara minus 1,96 sampai 1,96. Kemudian H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari 1,96 atau Z hitung kurang dari minus 1,96. Sehingga bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi yang diarsir adalah kedua sisi kanan dan sisi kiri. Nah, daerah yang diarsir ini merupakan daerah penolakan H0. Kemudian daerah yang tidak diarsir ini adalah daerah penerimaan H0 dengan nilai Z 1,96. Kemudian langkah selanjutnya, uji statistik. Di sini kita mencari nilai Z hitung menggunakan rumus ini. Jadi di sini semuanya sudah diketahui di soal, jadi tinggal kita masukkan ke rumusnya. X bar-nya adalah 155.000, dikurangi mu 0-nya adalah 150.000, kemudian standar deviasinya adalah 25.000 dibagi dengan angka N, yaitu 100 N-nya, sehingga kita dapatkan hasilnya dari Z itu adalah 2. Nah, angka 2 ini kita lihat di kriteria pengujian, dia masuk H0 diterima atau H0 ditolak. Nah, angka 2 ini termasuk di kriteria H0 ditolak. Sehingga untuk digambarnya ternyata ada di sini, di sebelah kanan 1,96. Dia merupakan termasuk di daerah yang diarsir, daerah penolakan H0. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa H0 ditolak karena Z hitungnya sama dengan 2, di mana 2 itu lebih besar dari 1,96. Nah, karena H0 ditolak, maka H1 diterima. Artinya, rata-rata model yang diproduksi tidak memiliki kapasitas jarak tempuh 150.000 km. Oke, selanjutnya soal kedua. Sampel random 64 orang karyawan baru PT Sukses Selalu menyatakan bahwa rata-rata mereka mendapatkan gaji sebesar Rp1.100.000 per bulan dengan simpangan baku Rp400.000 dan taraf signifikan 5%. Apakah benar jika ada pendapat bahwa karyawan baru PT Sukses Selalu mendapatkan gaji lebih dari Rp1 juta per bulan? Oke, jadi di sini dari soal ini kita ketahui bahwa jumlah sampelnya ada 64 orang, kemudian mu 0-nya ada 1 juta, kemudian standar deviasinya ada 400.000, alfanya adalah 5%, dan X bar-nya adalah 1.100.000. Oke, untuk penyelesaiannya, yang pertama adalah formulasi hipotesis. Hipotesisnya adalah H0 di mana mu kurang dari sama dengan 1 juta, H1 di mana mu lebih besar dari 1 juta. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan nilai alfa. Di sini alfanya sudah diketahui di dalam soal adalah 5%. Langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria pengujian. Dan berdasarkan formulasi hipotesis yang sudah disusun, maka kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika Z hitung kurang dari sama dengan Z setengah dikurangi alfa. H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z setengah dikurangi alfa. Oke, selanjutnya kita hitung setengah dikurangi alfa. Setengah ini 0,5, jadi 0,5 dikurangi alfanya 0,05
adalah 0,45. Selanjutnya, kita cari di tabel Z angka yang mendekati 0,45. Sehingga kita peroleh nilai Z-nya adalah 1,64. Nah, jadi kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika Z hitung kurang dari sama dengan 1,64 dan H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari 1,64. Sehingga gambarnya adalah seperti ini. Jadi yang diarsir adalah sisi sebelah kanan saja. Dengan nilai Z-nya di sini 1,64. Kemudian yang diarsir ini merupakan daerah penolakan H0. Dan yang tidak diarsir ini merupakan daerah penerimaan H0. Selanjutnya, kita cari nilai Z hitungnya menggunakan rumus ini. Kita masukkan angka yang ada di soal, angka yang sudah diketahui di soal. X bar-nya 1.100.000 dikurangi mu 0-nya adalah 1 juta, kemudian standar deviasinya adalah 400.000, dan jumlah sampelnya adalah 64. Sehingga kita dapatkan nilai Z hitungnya adalah 2. Nah, 2 ini kita lihat di kriteria pengujian. Dia termasuk H0 diterima atau H0 ditolak. Oke, jadi angka 2 ini termasuk H0 ditolak karena lebih besar dari 1,64. Dia berada di daerah yang diarsir, di daerah penolakan H0. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa H0 ditolak karena Z hitungnya sama dengan 2, di mana 2 itu lebih besar dari 1,64. Artinya, karyawan baru selalu mendapatkan gaji lebih dari 1 juta. Kemudian contoh soal yang ketiga, seorang customer service menyatakan bahwa proses pembukaan rekening baru membutuhkan waktu kurang dari 40 menit. Untuk meyakinkan pendapat tersebut, maka dilakukanlah pengujian terhadap 9 nasabah yang membuka rekening baru, dan didapatkan hasil bahwa rata-rata proses pembukaan rekening baru selama 30 menit. Dengan standar deviasi 6 menit dan alfa sebesar 5%, maka ujilah apakah pernyataan customer service tersebut benar. Oke, dari soal ini kita ketahui bahwa jumlah sampelnya adalah 9. Ya, jadi ini sampel kecil ya, karena kurang dari 30. Kemudian mu 0-nya 40, standar deviasinya adalah 6, alfanya adalah 5%, dan X bar-nya adalah 30. Nah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah formulasi hipotesis. H0 di mana mu lebih besar sama dengan 40, H1 di mana mu kurang dari 40. Langkah yang kedua adalah menentukan nilai alfa. Di soal sudah diketahui alfanya adalah 5%. Selanjutnya adalah menentukan kriteria pengujian. Nah, berdasarkan formulasi hipotesis yang sudah disusun, maka kriteria pengujiannya adalah seperti ini. Oke, jadi di soal ini menggunakan sampel kecil ya. Jadi untuk penyelesaiannya kita menggunakan nilai tabel T. Nah, untuk kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika T hitung lebih besar sama dengan minus T alfa, n-1. H0 ditolak jika T hitung kurang dari minus T alfa, n-1. Selanjutnya, untuk alfanya adalah 0,05, kemudian n-1. N-nya kan diketahui 9. Jadi 9 dikurangi 1 adalah 8. Selanjutnya kita cari di tabel T nilai dari T 0,05,8. Nah, kita dapatkan nilai tabel T-nya adalah 1,86. Sehingga kriteria pengujiannya adalah seperti ini. H0 diterima jika T hitung lebih besar sama dengan minus 1,86. Kemudian H0 ditolak jika T hitung kurang dari minus 1,86. Nah, sehingga bisa kita gambarkan seperti ini. Yang diarsir adalah sisi sebelah kiri. Dengan nilai T-nya adalah
minus 1,86. Jadi, di sini adalah daerah penolakan H0, kemudian yang tidak diarsir ini daerah penerimaan H0. Oke, langkah selanjutnya adalah uji statistik. Kita mencari besarannya nilai T hitung. Menggunakan rumus ini. Nah, kemudian ini sudah diketahui di soal ya. X-bar-nya 30, mu 0-nya 40, standar deviasinya adalah 6, kemudian N-nya atau jumlah sampelnya adalah 9. Sehingga kita dapatkan hasil dari T hitung adalah minus 5. Nah, minus 5 ini kita lihat di kriteria pengujian. Oke, jadi minus 5 ini termasuk H0 ditolak. Karena kriterianya kan T hitung kurang dari minus 1,86. Nah, minus 5 ini kan kurang dari minus 1,86. Sehingga untuk digambarnya terletak di sebelah kiri dari minus 1,86. Dia ada di daerah yang diarsir, daerah penolakan H0. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa H0 ditolak karena T hitungnya sama dengan minus 5, di mana minus 5 itu kurang dari minus 1,86. Nah, karena H0 ditolak, maka H1 diterima. Artinya, proses pembukaan rekening baru membutuhkan waktu kurang dari 40 menit. Oke, sekian penjelasan materi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.